Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Musi Banyuasin, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terhormat Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, para asisten, staf ahli, dan perangkat daerah lingkungan pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin, yang terhormat Ketua KPU, pemuka agama, tokoh masyarakat, pimpinan parpol, insan pers, dan tokoh pemuda Kabupaten Musi Banyuasin, serta hadirin undangan yang berbahagia. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Pertama, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul kembali di rapat paripurna hari ini, dan tidak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW serta sahabat dan pengikutnya yang tetap setia sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Panitia Khusus 2 penyampaian laporan hasil kerja Pansus 2 kepada pimpinan DPRD Musi Banyuasin terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Musi Banyuasin tahun anggaran 2019. Adapun sistematika penyusunan laporan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan, dan seterusnya dasar hukum, dan seterusnya rencana kerja Pansus 2. Panitia Khusus 2 yang bekerja berdasarkan surat keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin nomor 03/KPTS PIMP DPRD 3/2020 tentang pembentukan panitia khusus pada kegiatan pembahasan RKPD Bupati Musi Banyuasin tahun anggaran 2020. Melaksanakan tugas dan fungsinya, pimpinan dan anggota Pansus 2 telah menetapkan agenda rencana kerja sebagai berikut. Melaksanakan pemilihan pimpinan khusus 2. Kedua, menetapkan rencana kerja Pansus 2. 3. Melakukan rapat-rapat pembahasan dengan perangkat daerah yang terkait dalam bidang Pansus 2 dengan didampingi tim ahli di bidangnya masing-masing. 4. Melakukan kunjungan kerja untuk menambah pengetahuan dan wawasan anggota Pansus 2 terkait RKPD. 5. Penyusunan laporan dan rekomendasi Pansus. 4. Pembahasan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebut di atas, maka pemerintah daerah melakukan pemetaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan, serta hasil pelaksanaan tugas pembantu dan penugasan. Mitra kerja Pansus 2 selama pembahasan yakni: 1. Dinas Ketahanan Pangan. 2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. 5. Dinas Perikanan. 6. Dinas Perkebunan. 7. Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 9. BUMD dan 10 perbankan. Berikut adalah hasil pembahasan Pansus 2. 1. Dinas Ketahanan Pangan. Pansus 2 selama pembahasan memberikan saran dan rekomendasi terhadap Dinas Ketahanan Pangan antara lain: A. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak terrealisasi dengan baik diakibatkan kekurangan anggaran. B. Lumbung pangan yang ada di desa-desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin agar diinventarisir sesuai dengan peruntukannya. C. Memberikan data kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pembangunan pangan pokok kelompok wanita tani tempat atau lokasi kegiatan. D. Agar kelompok wanita tani bisa terbentuk di seluruh desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Pansus 2 selama pembahasan memberikan saran dan rekomendasi terhadap Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain: A. Meningkatkan sumber daya terhadap penyuluh koperasi dan penyebarannya di Kabupaten Musi Banyuasin. B. Meningkatkan pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.
C. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan koperasi usaha kecil dan menengah agar dapat dikoordinir dan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Musi Banyuasin, bukan perangkat daerah yang lain. D. Dapat meningkatkan jumlah koperasi yang aktif serta koperasi D. Dapat meningkatkan jumlah koperasi yang aktif peserta koperasi, infrastruktur koperasi, dan penyebaran koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Dan E. Memberikan data koperasi yang ada di seluruh Kabupaten Musi Banyuasin. Ketiga, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pansus 2 selama pembahasan memberikan saran dan rekomendasi terhadap Dinas Perdagangan dan Perindustrian antara lain: A. Agar kegiatan subsidi sembako murah dapat dinikmati seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. B. Untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pasar-pasar di Kabupaten Musi Banyuasin. C. Dapat menginventarisir dengan baik dan benar kendaraan operasional. D. Segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan relokasi pasar Barang Jawa ke pasaran Sekayang. 4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pansus 2 selama pembahasan memberikan saran dan rekomendasi terhadap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan selama pembahasan antara lain: A. Mencari solusi untuk permasalahan yang menyebabkan program peningkatan kesejahteraan petani tidak terrealisasi dengan baik. B. Meningkatkan kinerja pelaksana penyuluh lapangan di Kabupaten Musi Banyuasin. C. Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada petani-petani di Kabupaten Musi Banyuasin. D. Agar menginventarisir kelompok tani, kelompok peternak, dan pelaksana penyuluh lapangan di Kabupaten Musi Banyuasin. Dan E. Agar mencari solusi untuk meningkatkan kuota pupuk bersubsidi di Kabupaten Musi Banyuasin. 5. Perikanan Pansus 2 selama pembahasan memberikan saran dan rekomendasi terhadap Dinas Perikanan antara lain: A. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak terrealisasi dengan baik. B. Agar dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya, produksi benih ikan unggul, produk olahan perikanan, dan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Musi Banyuasin. C. Menginventarisir kelompok nelayan perikanan tangkap dan kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Musi Banyuasin. D. Pengelola balai benih ikan agar dapat dibentuk di setiap kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin. E. Agar dianggarkan pengembangan bibit ikan lokal. 6. Dinas Perkebunan Pansus 2 selama pembahasan memberikan saran dan rekomendasi penting terhadap Dinas Perkebunan antara lain: A. Segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan dan plasma pada perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. B. Dicari solusi supaya proses pembuatan RAB dan gambar konstruksi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga tidak menghambat pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian atau perkebunan masyarakat dan proses peningkatan atau pembangunan jalan produksi kawasan perkebunan. C. Agar menginventarisir UPPB, unit pengolahan pemasaran bongkar di Kabupaten Musi Banyuasin. D. Dapat meningkatkan pengembangan petani swadaya di seluruh wilayah dalam Kabupaten Musi Banyuasin. E. Agar peremajaan sawit rakyat dapat ditingkatkan dilaksanakan di seluruh wilayah dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Dan E. Agar pemerintah lebih banyak membangun dalam produksi karena bermanfaat langsung bagi perekonomian masyarakat baik menuju kebun maupun dalam mengangkut hasil panen. 7. Pengelolaan keuangan dan aset daerah Pansus 2 selama pembahasan memberikan saran dan rekomendasi terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain: A. Dapat terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. B. Lebih meningkatkan kualitas perencanaan anggaran sehingga dapat mengurangi silpa. C. Memberikan penyertaan modal kepada BUMD yang menyumbang dividen kepada pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pansus 2 selama pembahasan memberikan rekomendasi atau catatan penting terhadap pejabat pengelolaan keuangan daerah antara lain: A. Meningkatkan pendapatan asli daerah. B. Memberikan penyertaan modal kepada BUMD yang menyumbangkan dividen kepada pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin. C. PT Petromua
untuk menyampaikan data pengiriman atau DO angkut minyak mentah kepada DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai acuan peningkatan pendapatan asli daerah. D. Agar membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk kemandirian BUMD. E. Melaksanakan evaluasi PT Petromura terkait manajemen perusahaan dan asesmen seluruh karyawan. F. Mendukung agar anak-anak perusahaan PT Petromura untuk berdiri sendiri atau mandiri. G. Kepada PDAM Tirta Rading Kabupaten Musi Banyuasin agar mengupayakan pendistribusian air PDAM tidak sepenuhnya bergantung kepada PLN, sehingga apabila PLN mati, PDAM masih bisa beroperasi. Menginventarisir aset tetap yang seharusnya sudah dihapuskan sehingga dapat mengurangi beban utang. Perencanaan dalam pengadaan aset tetap sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan. 9. Pengelolaan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Pansus 2 selama pembahasan memberikan rekomendasi atau catatan-catatan penting terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah antara lain: A. Mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah yang belum mencapai target. B. Memiliki strategi untuk peningkatan pendapatan asli daerah. C. Agar menginventarisir data wajib pajak di Kabupaten Musi Banyuasin. 10. BUMD. Pansus 2 selama pembahasan memberikan saran dan rekomendasi terhadap BUMD antara lain: A. Merekomendasikan kepada Saudara Bupati Musi Banyuasin agar dapat membentuk badan pembinaan BUMD Kabupaten Musi Banyuasin. B. Agar pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin segera menyusun peraturan daerah tentang BUMD. C. Untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan BUMD. D. Dapat meningkatkan sumbangan dividen kepada pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Dan E. Memperjelas aturan atau dasar hukum yang dipakai dalam pengadaan barang dan jasa. 5. Kesimpulan. Pansus 2 mengharapkan agar pemerintah daerah melalui perangkat daerah untuk dapat melakukan perencanaan secara matang dengan memperhatikan dokumen perencanaan yang ada, meliputi RPJMD, Renstra, RKPD, dan Reja Tahunan Perangkat Daerah, sehingga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Pemerintah daerah diharapkan juga mengevaluasi capaian kinerja dengan mengacu peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 38 tahun 2018 tentang penetapan indikator kinerja utama di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 maupun IPU yang ada di masing-masing perangkat daerah. 6. Penutup. Pansus 2 mendukung agar perangkat daerah untuk berkinerja lebih baik sehingga dapat mendukung visi Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Mubah Maju Berjaya 2022. Demikianlah laporan Pansus 2 terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Musi Banyuasin tahun anggaran 2019. Pansus 2 berharap catatan dan rekomendasi yang diberikan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban ini nantinya akan menjadi masukan penting bagi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada masa yang akan datang, baik dari segi perencanaan maupun penyusunan kebijakan strategi lainnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan serta perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekayu 10 Maret 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Koordinator Pansus 2 Subondo. Ketua Muhammad Yani. Wakil Ketua Epra Haryadi ST. Sekretaris Muhammad Isa. Anggota Dedi Zulkarnain ST. Heriadi Nupri Soleh Eskom. Nyadianto Martinus. Rudi Hartono Esos. Dan 7 saya sendiri Senen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.